God damn it! Frank, do not break position. Bayangin, hidup tenang di bengkel mobil, lalu masa lalumu datang membawa maut. Itulah yang dialami Frank dan Casey. Selamat datang di channel Fun Story, dan kisah mereka baru saja dimulai. Berlatarkan di Afghanistan, kisah pun akan berfokus pada regu penembak jitu tentara Amerika Serikat yang saat itu sudah mengawasi penjemputan seorang tokoh pemimpin teroris Irak untuk kemudian diamankan setelah mengetahui kalau beliau memiliki semua informasi yang diperlukan. Allahu Akbar. Sementara itu di dalam sebuah terowongan bawah tanah, sekelompok anggota teroris Irak yang ternyata mengetahui jika pemimpin mereka akan ditahan. Saat itu juga mereka pun tak tinggal diam, menyusun strategi perlawanan untuk mengacaukan usaha penjemputan tersebut dengan cara melumpuhkan regu penembak jitunya terlebih dahulu. Copy that. Let me know when you have eyes on the asset. Dawson, let me know when you have. Copy that. Bolo, gun trucks are Tell me you let her 300. win. And then some. Bullshit. 5 years ago, we were taking. Namun sial, satu dari 3 penembak jitu Amerika Serikat itu pun tewas seketika. Spontan situasi tersebut membuat Frank sebagai pemimpin regu menjadi kalap dan membrutal, hingga antara sadar dan tak sadar, ia pun bertindak di luar kendali. Misi yang gagal ditambah perasaan yang sudah diselimuti amarah, membuat Frank tiba-tiba kehilangan rasa empati. Hingga tanpa pikir panjang, ia pun membantai keluarga sang tokoh pemimpin yang seharusnya wajib untuk dilindungi. Sepuluh tahun kemudian, setelah kejadian itu, Frank diketahui trauma, hingga ia pun memutuskan meninggalkan kehidupan militernya. Meskipun ia tak bisa menyangkal bahwa peristiwa penembakan yang ia lakukan pada 10 tahun silam masih terus menghantui pikirannya. Untuk mengisi waktu luang di masa pensiunnya, Frank pun mengisi hari-harinya dengan menyibukkan diri membuka usaha bengkel mobil. Di mana seperti pada hari itu, dia dan satu karyawannya baru saja selesai memperbaiki satu unit mobil dan sudah siap untuk diantarkan kepada pemiliknya. Thanks, Frank. Good work, Rick. Cheers, Frank. Sementara itu, kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Casey. Dia adalah istrinya Frank, yang saat dinikahi, Casey masih berstatus janda dan telah memiliki seorang putri bernama Shannon. Meskipun demikian, Frank tetap menyayangi Shannon layaknya putri kandungnya sendiri. Mengetahui Frank akan mendapatkan bayaran dari pemilik mobil, Casey dan Shannon memaksa untuk ikut mengantar mobil tersebut sambil membujuk Frank agar mau membawa mereka liburan di akhir pekan. Setelah beberapa pertimbangan, Frank pada akhirnya setuju untuk mengikut sertakan istri dan putrinya walau sedikit waspada. Karena tempat yang dituju adalah seorang bos mafia, yang mana diketahui kalau dulu Frank sempat bekerja pada mafia itu. You happy, right? Namun siapa sangka, setibanya di tempat tujuan, Frank mendapatkan sedikit gangguan dari seorang penjaga bernama Nelson Salvatore, yang karena sikap sok jagoannya sempat terjadi adu mulut yang berujung pada sebuah perkelahian. Namun beruntung, satu orang dalam bernama Lazarus datang melerai mereka dan langsung membawa Frank menghadap sang bos mafia bernama Leonard. Didn't know they're there. Di sisi lain, selain dibuat kaget sekaligus senang dengan isi amplop yang diterimanya itu, karena hanya untuk sekedar upah servis mobil saja, sudah tentu tidak mungkin dibayar dengan jumlah uang sebanyak itu. It's not too late for you to join the club. Tapi ternyata, di sana Leonard ingin Frank kembali bekerja sebagai pembunuh bayaran untuknya. Namun Frank menolak tawaran baik tersebut dan memilih untuk segera pergi dari tempat itu. Good, lads. Be right back, huh? That piece of shit. Singkat cerita, malam pun tiba. Frank dalam kesendiriannya sempat berpikir untuk kembali terjun ke dalam dunia kriminal bersama sang mafia Leonard.
Namun di sisi lain dia masih berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalunya. Tak berselang lama, Frank pun dikejutkan dengan pemberitaan di televisi di mana putri Leonard dikabarkan tewas setelah mengalami insiden tabrak lari dari ulah seseorang yang tak dikenal. Informasi ini sontak membuat Frank sangat terpukul karena dia sangat tahu betul bagaimana Leonard sangat menyayangi putri tercintanya itu. Well, Tak lama kemudian, Lazarus datang bersama 2 orang pengawalnya yang bertujuan untuk menyampaikan perintah agar Frank mau membereskan pelaku yang telah menghilangkan nyawa putrinya Leonard. Setelah didesak, akhirnya Frank pun bersedia untuk menghadap Leonard malam itu juga. Namun sayangnya, Frank tidak memberitahu Cassie tentang tujuan dan kepergiannya, sehingga timbullah sebuah prasangka buruk dari Cassie kalau Frank sedang menyembunyikan sesuatu darinya. It has everything to do with us, Frank, because it has some... Semakin Cassie ingin tahu, semakin kuat pula Frank merahasiakan hal tersebut. Hingga hal itu membuat Cassie pun marah besar dan melepaskan sebuah tamparan tepat ke arah wajah suaminya. Tanpa peduli dengan keresahan sang istri, Frank yang sudah memantapkan niatnya untuk pergi menuju rumah Leonard, saat itu juga ia meninggalkan sang istri yang semakin diselimuti rasa penasaran. not that simple. Frank. Leave! Setibanya di sana, sebagai manusia biasa, Leonard tentu saja belum bisa mengikhlaskan kepergian putrinya yang tewas dengan sangat mengenaskan. Terlebih lagi, si pelaku dengan sangat tidak bertanggung jawab, melarikan diri tanpa peduli dengan apa yang sudah ia lakukan. Maka dari itulah Leonard menyuruh Frank untuk membunuh si pelaku, detik itu juga. Jika tidak, Leonard akan mengancam membocorkan rahasia masa lalu Frank kepada istrinya, yang membuat Frank pun merasakan dilema untuk mengatakan setuju atau tidak. No, Len, you never did. Namun pada akhirnya, ia pun setuju untuk melakukan itu. Calls for the silence. Do you comprende, amigo? Di sisi lain, Lazarus yang sudah mengantongi data lengkap si pelaku, saat itu juga, ia menyerahkan pada Frank sekaligus meminta Frank untuk segera bersiap-siap menjalankan misi tersebut. It's getting fucking better. Bermodalkan data yang diberikan Lazarus, Frank pun berhasil mendapatkan jejak lokasi keberadaan si pelaku dengan cukup mudah, yang saat itu juga mengarahkan bidikan senapan snipernya tepat ke lokasi sebuah rumah. Namun sial, setelah mengetahui kalau saat itu posisi target sedang bersama keluarganya, seketika itu pun ia teringat detik-detik saat pembantaian yang ia lakukan pada 10 tahun silam. Bayangan itu pun semakin merasuki pikirannya hingga membuatnya kehilangan konsentrasi. Ia seakan terjebak dalam sebuah dilema yang akhirnya memaksanya untuk membiarkan si pelaku tetap hidup. Bersamaan dengan itu, pihak kepolisian datang dan menangkapnya. Namun lagi-lagi, nasib sial kembali menghampirinya bahwa keputusan Frank yang telah memilih untuk tidak menghabisi target ternyata sempat terpantau oleh salah seorang anak buah Lazarus. Hingga lebih parahnya, info tersebut terdengar oleh sang mafia Leonard. Deputies are taking Anderson right now. Frank didn't take the shot. Tak perlu menunggu waktu lama, Leonard pun yang menganggap bahwa Frank telah memercikan api permusuhan dengannya. Saat itu juga ia segera memerintahkan Lazarus untuk menghabisi keduanya, yaitu si pelaku dan juga Frank. Sementara itu di kediamannya, Cassie dikejutkan dengan suara dering telepon, yang saat itu juga Cassie pun menganggap bahwa panggilan tersebut dari Frank suaminya. Namun karena khawatir terjadi sesuatu, ia lantas memeriksa keadaan di sekitarnya terlebih dulu. Dan siapa sangka, inilah yang terjadi. Get over here, bitch! Vas ahí, puta. Tak berselang lama setelah peristiwa itu,
Frank di waktu yang sangat tepat tiba di rumahnya dan sontak membuatnya kaget ketika mendapati sang istri tergeletak di depan pintu dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Karena takut terjadi apa-apa dengan sang istri, tanpa membuang-buang waktu, Frank pun segera membawa Cassie ke rumah sakit terdekat. Everything. Done nothing but lie to me. Di waktu yang hampir bersamaan, terlihat Lazarus yang sedang bersiap-siap mengeksekusi pelaku, dan terjadilah. One. Red. Kind of puts things in perspective, doesn't it? Di rumah sakit, Frank kedatangan seorang sniper, yakni rekan seperjuangan lamanya, bernama Timothy. Kemudian, menyusul kabar bahwa Shannon anaknya Frank telah diculik oleh anak buah Leonard. Mendengar itu, dengan jiwa kesetiakawanan, Timothy mengutarakan niatnya siap membantu Frank untuk bekerja sama mengatasi masalah yang dihadapi sahabatnya tersebut. Tepat di depan mereka, terlihat Cassie yang terbaring menangis dan merasa sangat terpukul. Yang selain karena khawatir akan keselamatan putrinya yang sedang diculik, dia juga merasa sangat kecewa dengan sikap Frank yang selama ini telah membohonginya. Hal itu membuat Frank berusaha ingin menebus kesalahannya dengan berjanji akan segera membawa Shannon pulang dalam keadaan selamat. Hello, Joe. Singkat cerita, setelah perjalanan yang cukup panjang, tibalah mereka berdua di kediaman Leonard, yang saat itu keadaan di sana terlihat begitu sangat sepi. Let's go. Beruntung, terlihat seorang pria yang bisa dijadikan sumber informasi tentang kemana Shannon disekap dan disembunyikan oleh Leonard. Namun belum juga informasi didapatkan, dan inilah yang terjadi. Hard. Before you see something. Where is he? Belakangan diketahui, ternyata Leonard hingga sejauh ini masih belum bisa melupakan kematian putrinya, sehingga ia memutuskan untuk membawa Shannon ke kampung halamannya dan disekap di dalam sebuah kamar untuk diperlakukan sebagai anak sendiri. The angel lives here. It's like loved it. Namun hal itu membuat istrinya kesal dan menyalahkan sikap Leonard yang terlalu berlebihan memperlakukan Shannon. Ella no debería de estar aquí, Leonard. I'm not stupid, Frank. Di tempat lain, I need the silencer. sebagai mantan partner yang pernah bekerja untuk Leonard, Frank tentu saja tahu persis di mana posisi keberadaan putrinya saat ini disekap, yaitu berada di satu tempat di Meksiko yang merupakan sebuah pabrik untuk memproduksi narkoba. Setelah mereka mempersiapkan senjata, Frank dan Timothy pun berhasil menguasai area tersebut. Bahkan dengan mudah melumpuhkan semua penjaga yang ada di sana hingga tewas satu persatu. Mengetahui hal itu, Lazarus pun tak tinggal diam. Ia dengan segera mengerahkan semua anak buahnya untuk melakukan pengepungan dan menyuruh mereka untuk menangkap Frank dan Timothy, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Namun tanpa diketahui oleh Lazarus, Frank dan Timothy ternyata sudah berada di salah satu bar milik Leonard, bertepatan di saat Nelson Salvatore yang kedapatan tengah mantap-mantapan dengan wanita bayaran di dalam sana. Come on, baby. Come on. Sit over here. Come on. It's okay. Come on. Oh, I will. Setelah mendapatkan informasi dari Nelson tentang keberadaan putrinya, saat itu juga Frank dan Timothy kembali menghabisi satu persatu anak buah Leonard. Babies!
Setelah menghabisi semua bedebah penghuni bar, Frank yang sudah mengantongi informasi alamat Leonard, tanpa berlama-lama, mereka pun segera berangkat menuju alamat yang diberikan oleh Nelson. Sementara itu, Leonard dan Lazarus yang sadar bahwa pertahanan mereka sudah mulai rapuh, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan kepanikan, membuat Lazarus mencoba menetralisir keadaan dengan mengerahkan segenap kemampuan dan jiwa kesetiaannya menyuruh bosnya tersebut untuk bersembunyi di dalam gedung. Sementara dia dan para anak buahnya akan tetap berjaga di luar, mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi. Namun di luar perkiraan Lazarus, Frank dan Timothy ternyata sudah mengarahkan senapan sniper laras panjangnya. Hingga saat itu juga, aksi baku tembak pun tak terelakkan. Di balik gelapnya malam, Lazarus pun mulai terlihat panik ketika menyadari anak buahnya diratakan satu persatu hingga tewas tanpa ampun. Hingga kepanikannya pun semakin menjadi ketika tiba-tiba dikejutkan oleh Frank yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Sembari menodongkan senjata ke arah Lazarus, Frank mencoba bernegosiasi dengan berjanji akan melepaskan Lazarus beserta anak buahnya yang masih tersisa dengan harapan Lazarus mau menyerahkan putrinya sebagai kesepakatan. Namun konyolnya, Lazarus menolak tawaran Frank itu. Ia justru menantang dengan tetap bersikeras untuk tidak menyerahkan Shannon. Hingga hal itu membuat Frank pun tersulut emosi. Dan saat itu juga, ia mengganjar Lazarus dengan sebuah tembakan telat, hingga membuat Lazarus pun tewas meregang nyawa. Namun nasib sial justru dialami oleh Timothy, di mana ternyata di tengah aksi baku tembak yang baru saja berakhir, membuatnya terluka parah setelah beberapa peluru diketahui bersarang di tubuhnya. Timothy pun berusaha dengan sekuat tenaga mencoba bertahan hanya untuk menyampaikan sesuatu kepada Frank, di mana ia menyuruh Frank agar sebaiknya segera menjemput Shannon. Karena jika itu terlambat, maka ia bisa pastikan kalau Leonard akan membawanya kabur dari sana. Di balik aksi nekat Leonard itu, ternyata sang istri tak bosan-bosan menasehati suaminya tersebut dengan harapan Leonard segera sadar bahwa Shannon bukanlah putri kandungnya. Sampai akhirnya, di tengah kondisi yang mulai tidak kondusif, Leonard pun tiba-tiba kehilangan konsentrasi. Dan saat itu juga, inilah yang terjadi. It wasn't. Kick it away. His little girl. Setelah melewati semua ketegangan, Frank pun akhirnya bisa menepati janjinya pada sang istri, yaitu membawa Shannon pulang dalam keadaan selamat. Di akhir cerita, Frank dan Timothy dibawa ke grup curhat, atau semacam grup terapi untuk orang-orang yang mengalami trauma dalam hidupnya. Yang mana setelah mengikuti beberapa sesi, tampaknya Frank berhasil melepaskan bayangan buruk di masa lalunya dan mencoba memulai kehidupan yang baru. Dan film pun berakhir.